Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min syarri ahwali ahli nar. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Segenap hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Darul Iman yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, sebuah kata yang tidak pernah kita bosan untuk membasahi lisan kita memuji Allah Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala masih berikan kepada kita. Meskipun sering kali kita berbuat kesalahan, kita berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi Allah Ta'ala masih tetap memberikan nikmatnya kepada kita. Itu sebagai wujud betapa Allah Ta'ala sangat berbelas kasih kepada hambanya. Maka tiada hal yang pantas dilakukan oleh seorang hamba selain untuk mensyukuri nikmat Allah, selain untuk berterima kasih kepada Allah. Karena meskipun masih berbuat dosa, Allah Ta'ala tidak menghentikan nikmatnya. Bahkan jamaah, para ulama menjelaskan ada seorang hamba yang dia bermaksiat, berbuat dosa di salah satu tempat yang mungkin tertutup karena dia tidak ingin diketahui oleh orang lain. Dia berbuat maksiat di dalam ruangan yang tertutup, tapi di saat dia berbuat maksiat di tempat yang tertutup tadi, Allah Ta'ala masih mengirimkan oksigen dari celah-celah jendela yang terbuka. Allah Ta'ala masih memberikan nikmatnya di saat dia berbuat maksiat. Itulah maha rahmah Allah Ta'ala ya jemaah. Maka mari kita selalu bersyukur kepada Allah, selalu mensyukuri nikmat Allah. Jangan sampai kita kufur, jangan sampai kita tidak berterima kasih, tidak sadar bahwa apa yang kita nikmati, apa yang kita rasakan, itu semuanya adalah karunia dan pemberian dari Allah Ta'ala. Termasuk nikmat waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita jemaah. Hingga saat ini Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita umur yang panjang, memberikan waktu, kesempatan untuk kita berbuat kebaikan. Kita nikmati, kita syukuri dengan cara kita menggunakan waktu-waktu yang Allah Ta'ala berikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita gunakan waktu-waktu yang Allah Ta'ala berikan untuk bersegera melakukan kebaikan. Gitu. Karena al-waktu kas-saif, waktu itu seperti pedang kata para ulama gitu. Sayaqtulu fihil adu, yang akan menebas, akan membunuh musuh-musuhnya. Maka waktu ini seperti pedang. Orang yang bisa menggunakan pedang dengan baik, maka akan mendapatkan manfaat dari pedang tersebut. Tapi kalau ada orang bermain-main pedang, tapi dia tidak bisa menggunakannya dengan baik, maka justru pedang itu akan mencelakai dirinya. Begitu juga dengan waktu jemaah. Orang yang bisa menggunakan waktu dengan baik, maka waktunya akan bermanfaat bagi dia. Tapi kebalikannya, orang yang tidak bisa menggunakan waktu dengan baik, tapi bahkan dia menyia-nyiakannya, menggunakannya untuk maksiat, menggunakannya untuk berbuat yang tidak baik, maka waktu tersebut akan menjadi senjata yang akan menghunus dia, senjata yang akan melukai dia, mencelakai dia. Karena setiap waktu yang kita lewati ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Ta'ala. Maka itulah pembahasan kita yang akan kita bahas insyaallah di pembahasan kali ini jemaah, yaitu bab tentang al-mubadarah ilal
khairat. Bab untuk kita bersegera, bercepat-cepat, bersikap segera gitu ya, tidak menunda ilal khairat untuk melakukan kebaikan. Allah Ta'ala kalamkan dalam Al-Quran, fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kata Allah, berlomba-lombalah untuk melakukan kebaikan. Setiap ada kesempatan yang baik kita ambil. Setiap ada kesempatan amal soleh kita lakukan. Setiap kali ada kesempatan ibadah kita gunakan dengan baik. Gitu. Sebelum kesempatan itu terlewat dari kita. Ma'asyiral muslimin, Allah juga mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kata Allah. Untuk apa? Menuju ampunan-ampunan Allah. Bersegera untuk melakukan hal-hal perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan ampunan dari Allah. Wa jannah, dan juga Allah Ta'ala ajak kita, panggil kita untuk bersegera menuju surga Allah Ta'ala. Artinya kita diperintahkan untuk bersegera melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan ridha Allah, sehingga Allah Ta'ala akan memberikan surganya untuk kita, yang Allah Ta'ala siapkan surga tersebut untuk orang-orang yang bertakwa. Jemaah sekalian Allah, kita lanjutkan insyaallah di kesempatan pagi ini. Kita memasuki hadis yang kedua dari bab fil mubadarah ilal khairat, bab untuk bersegera dalam melakukan kebaikan. Hadis yang kedua ini jemaah, ini menggambarkan atau menjelaskan kepada kita sebuah contoh yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bersegera melakukan kebaikan atau bersegera menunaikan sebuah amanah. Kita baca hadisnya, an Abi Sarwa'ah atau an Abi Sirwa'ah bikasri sin al-muhmalah wa fathiha. Bisa dibaca Abi Sarwa'ah atau Abi Sirwa'ah, yang bernama Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, Shallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah melakukan salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, di kota Madinah. Al-asra, salat asar. Jadi suatu ketika jemaah, seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Haris ini, dia melakukan salat jamaah bersama Nabi di kota Madinah. Salatnya salat asar. Kemudian fasallama, lalu Rasulullah SAW salam, tsumma qama, kemudian beliau tiba-tiba berdiri. Setelah salam, beliau langsung berdiri jemaah, mak jeglek gitu. Nabi berdiri. Musri'an, bersegera, cepat-cepat. Nabi berdirinya tidak santai, tapi rodok cepat gitu. Cepat-cepat Nabi berdiri. Fatahatta riqaban nas, sampai beliau menyela-nyela gitu. Melangkai pundak-pundak jamaah. Jadi Nabi di tempat imamnya jamaah, selesai salam, beliau langsung berdiri, kemudian menyela-nyela pundak jamaahnya gitu. Pundak jamaah dilangkai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila ba'di hujari nisaihi. Rasulullah SAW menyela-nyela pundak jamaahnya tadi karena beliau ingin menuju ke salah satu kamar dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kamar istri Nabi itu berada di samping-samping masjid, Pak. Jadi kalau ada umpama ini masjid gitu, nah kamarnya istri Nabi itu di samping-samping masjid. Nabi selesai sholat langsung berdiri, langsung melangkai pundak-pundak jamaah dalam keadaan bersegera menuju ke salah satu kamar istri Nabi. Fafazi'an nasu min sur'atihi, maka manusia, para sahabat jamaah di waktu itu, mereka kaget, mereka heran, mereka bingung atas perlakuan Nabi tersebut. Kenapa ini? Nabi kok tiba-tiba cepat-cepat seperti itu? Tiba-tiba salam langsung berdiri. Ada apa? Gitu.
Mereka tanda tanya jemaah. Para sahabat tanda tanya gitu. Mungkin kalau kita yang mengalami, kita sebagai jamaah mungkin kaget gitu. Ini imamnya kenapa gitu. Kok tiba-tiba berdiri langsung kelangkai jamaah gitu. Ada apa ini? Nah, ini Nabi jemaah, yang imam adalah Nabi. Para jamaah terheran-heran, para jamaah kaget, ada apa ini gitu. Fa kharaja alaihim. Kemudian setelah Rasulullah SAW dari kamar istrinya, beliau kemudian keluar dari kamar tersebut, kemudian menuju para sahabat, menjumpai sahabat-sahabat. Fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Lalu Nabi melihat para sahabat ini sudah Sudah kaget, heran dari perbuatan Nabi yang cepat-cepat tadi. Nabi sadar bahwa ini sahabat jamaah kayaknya kaget gitu. Pada heran, ini kenapa kok saya bersegera gitu. Faqala, lalu Rasulullah SAW menjelaskan sebabnya. Rasulullah SAW menjelaskan alasannya kenapa beliau bersegera, bercepat-cepat tadi. Apa kata Nabi jamaah? Nabi mengatakan, "Dzakartu syai'an min tibrin indana." Dzakartu, aku teringat. Jadi ketika beliau salam tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau teringat, oh iya, gitu. Beliau teringat apa? Min tibrin. Ada sebuah potongan emas, gitu. Ada potongan emas indana yang ada pada kami, kata Nabi. Fakari itu, maka aku tidak ingin, aku benci, aku tidak ingin ayah bisani, bahwa emas tadi menahanku, gitu. Fa amartu bi qismatihi, maka aku memerintahkan untuk membaginya. Rawahul Bukhari, hadisnya riwayat Imam Bukhari. Wa fi riwayatin lahu, dan pada riwayat yang lain milik Imam Bukhari juga, lafadznya adalah kuntu khallaftu fil baiti tibron minas sadaqah. Adalah aku, kata Nabi, telah meninggalkan di dalam rumahku itu ada sebuah potongan emas dari sedekah. Jadi ternyata jemaah, Rasulullah SAW itu dititipi oleh seseorang harta sedekah, gitu. Jadi ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi menitipkan potongan emas, gitu, emas untuk sedekah, dititipkan kepada Nabi SAW, dan Nabi menaruhnya di rumahnya, gitu, di salah satu kamar istri Nabi. Kemudian ketika Rasulullah SAW sholat selesai, Rasulullah ingat, oh iya, ada sedekah emas yang masih ada di rumahku, gitu, yang belum ditunaikan, belum disampaikan kepada orang yang berhak. Maka kata Nabi, fakarihtu an ubayyitahu, aku tidak ingin emas tersebut nginep di rumahku, kata Nabi. Karena waktu itu Rasulullah SAW sholat apa Pak? Sholat asar, gitu. Khawatir kalau aku tunda, maka emas itu akan menginap di rumahku, padahal itu bukan hakku, kata Nabi. Gitu. Ini hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Masyaallah muslimin, jamaah semua yang dimuliakan Allah, dari hadis ini, dari kejadian ini, kita bisa melihat jamaah bagaimana Nabi SAW bersegera menunaikan amanah, gitu. Bahkan Nabi langsung selesai sholat langsung berdiri tiba-tiba, gitu. Untuk apa? Ternyata untuk menunaikan sedekah yang masih ada di rumah Nabi SAW. Artinya jemaah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama yaitu apa? Bahwa Nabi SAW meskipun status beliau sebagai Nabi, tapi beliau adalah manusia biasa seperti kita. Artinya apa? Rasulullah SAW juga kadang lupa, gitu. Di sini Rasulullah SAW juga lupa. Beliau baru teringat selesai sholat. Oh iya, ada sedekah yang belum saya tunaikan, gitu. Ada sedekah yang belum saya tunaikan. Maka Rasulullah SAW ketika ingat langsung beliau bersegera. Tidak ingin menundanya, gitu. Tidak ingin lupa, gitu. Tidak ingin menunda sehingga lupa untuk menunaikan amanah. Beliau langsung bersegera, jemaah.
Beliau langsung berdiri, bersegera untuk menunaikan amanah tadi. Jadi itu Nabi. Nabi SAW, meskipun beliau seorang Nabi, beliau juga seorang manusia. Bahkan di dalam surat Al-Kahfi, Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi SAW untuk mengatakan, Kul innama ana basarun yuha ilayya. Gitu. Atau ana basarun mislukum. Katakan wahai Nabi bahwa aku adalah manusia biasa seperti kalian. Artinya Nabi SAW manusia biasa. Hanya saja yang membedakan adalah beliau mendapatkan wahyu. Beliau terpilih sebagai Nabi. Tapi karena beliau manusia, maka beliau juga mengalami hal-hal yang dialami oleh manusia biasa. Jadi beliau kadang lupa, beliau kadang berbuat salah. Tapi langsung Allah Ta'ala bimbing beliau gitu. Dan lain sebagainya gitu. Kemudian pelajaran yang diambil dari hadis ini juga adalah seorang imam itu boleh ketika ada hal yang mendesak atau hal yang harus dilakukan langsung bubaran dari sholatnya gitu. Selesai salam langsung berdiri, langsung melakukan hal yang harus dilakukan. Itu tidak mengapa kalau itu memang dibutuhkan gitu. Karena jemaah zikir setelah sholat itu tidak sampai hukumnya menjadi wajib. Jadi selesai salam, yang wajib adalah salamnya. Selesai salam sudah tidak wajib lagi. Zikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam dan lain sebagainya. Zikir subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Takbir Allahu Akbar 33 kali. Dan zikir-zikir yang lain, baca ayat kursi. Itu semuanya sunnah jemaah. Artinya kalau memang keadaan mendesak, kita harus melakukan sesuatu yang harus dilakukan di waktu itu, kita tinggalkan zikir itu tidak mengapa. Tidak mengapa gitu. Seperti Nabi SAW tadi. Artinya kalau tidak mendesak ya kita usahakan untuk berzikir gitu. Karena itu pahalanya sangat besar gitu. Pahalanya sangat besar. Rasulullah SAW menjelaskan siapa saja yang selesai sholat membaca takbir, membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan lain sebagainya, maka akan diampunkan dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan gitu. Itu pahala-pahala atau keutamaan yang akan didapatkan bagi orang yang berzikir. Tapi kalau keadaan mendesak, maka tidak mengapa untuk tidak berzikir, langsung melakukan suatu amanah gitu dan sebagainya. Dan juga boleh menyela-nyela jamaah dari depan gitu. Ketika selesai sholat di sela-sela, mohon maaf Pak, saya mau lewat, itu betul apa? Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di hadis ini gitu. Yang dilarang adalah menyela-nyela pundak jamaah dari belakang sebelum sholat, lebih lagi ketika khutbah Jumat gitu. Di waktu Jumat menunggu khutbah, ada orang masuk terlambat dari belakang, pingin paling depan, kemudian menyela-nyela jamaah, ini dilarang. Pernah kejadian juga di zaman Rasulullah SAW ketika beliau sedang khutbah Jumat jamaah. Beliau sedang khutbah ini, alhamdulillah dan lain sebagainya. Beliau sedang khutbah, tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke masjid telat gitu. Kemudian menyela-nyela pundak-pundak jamaah gitu. Menyela-nyela takhatori qaban nas. Kemudian ketika Nabi melihat orang tadi menyela-nyela jamaah, Nabi langsung mengatakan kepada orang tadi, "Ijlis faqad adaita." Hei sahabatku, duduk. Jangan menyela-nyela seperti itu. Kamu sudah mengganggu orang lain, kata Nabi. Gitu. Dilarang untuk menyela jamaah dari belakang kalau belum sholat atau khususnya ketika khutbah Jumat. Adapun setelah selesai sholat maka sudah tidak mengapa, sudah tidak ada kewajiban gitu. Kalau memang ada keperluan tidak mengapa menyela-nyela jamaah gitu. Kemudian jamaah, pelajaran berikutnya yang kita ambil dari hadis ini adalah bagaimana Rasulullah SAW bersegera untuk menunaikan amanah. Ini poin yang sangat berkaitan dengan babnya, yaitu apa? Bab untuk kita bersegera melakukan kebaikan. Nah, kebaikan diantaranya adalah menunaikan amanah. Ketika kita dititipi sesuatu, gitu, untuk diberikan kepada orang lain, atau dititipi sesuatu untuk dilakukan,
atau kita diberikan amanah untuk dikerjakan, maka kita diperintahkan untuk bersegera. Jangan kita tunda-tunda jamaah. Jangan kita tunda-tunda untuk menunaikan amanah tersebut. Kita bilang, wah gosek, gak apa-apa wes, nanti aja gitu. Masih bisa insya Allah. Belum tentu jamaah. Mumpung kita masih bisa, mumpung kita masih sehat, mumpung masih ada waktu longgar, tunaikan segera. Gitu. Kita lakukan segera amanah yang dititipkan kepada kita. Kenapa jemaah? Karena kita belum tahu. Kita tidak tahu. Jangan-jangan ketika kita tunda, kita jatuh sakit. Gitu. Atau jangan-jangan ketika kita tunda, ada halangan yang lain yang menyebabkan kita tidak bisa menunaikan amanah tersebut. Gitu. Berapa banyak orang yang mengatakan, wah nanti saja saya sedekahnya, nanti saja saya sholatnya, nanti saja saya tunaikan amanahnya. Ternyata Allah Ta'ala uji dia dengan sakit. Atau bahkan Allah Ta'ala cabut nyawa dia, selesai ajalnya, kan gitu. Gimana pembuatan? Itu. Maka ini contoh dari Nabi SAW ketika kita mendapatkan amanah untuk bersegera menunaikannya. Jangan kita tunda-tunda. Gitu. Dan para ulama menjelaskan jemaah, di antara amanah, gitu, di antara bentuk amanah yang harus kita tunaikan adalah apa Pak? Adalah menunaikan hutang. Gitu. Kalau kita punya hutang kepada orang lain, segera kita tunaikan jemaah. Segera kita bayar. Jangan kita tunda-tunda. Gitu. Tapi kebanyakan manusia ini sebagai apa? Menjadi fitrah manusia, gitu Pak. Ketika berhutang itu, ketika minta hutang, gitu. Ketika apa? Ingin mendapatkan bantuan dari orang lain itu senang. Segera cari hutang, enak Pak. Tapi ketika mau nyaur, nah ini berat, gitu. Gimana pembuatan? Ketika mau nyaur, mau menunaikan hutang, mau membayar hutang, ini yang berat cuma. Kan sering digambarkan gitu. Orang itu cuma kalau datang mau minta hutang gitu. Datang mau berhutang itu seakan-akan wajahnya kayak kucing gitu. Melas-melas gitu. Tolong Pak, saya butuh seperti ini. Saya mau hutang sekian-sekian. Insya Allah saya janji saya akan sahur di waktu ini. Kalau saya sudah mampu saya akan bayar segera insya Allah. Melas-melas Pak kayak kucing gitu. Tapi ketika sudah datang waktu untuk membayarnya, sudah jatuh tempo gitu. Sudah datang waktu kesepakatan untuk membayar, wajahnya berubah. Yang awalnya adalah kucing berubah jadi macan Pak. Tiba-tiba garang gitu. Tiba-tiba lebih galak dari orang yang nagih. Ditagih lagi, engko sik sih gitu, mengko bae, enggak mau bayar gitu. Wah ini jangan Pak, jangan sampai kita kalau kita punya hutang menunda-nunda, jangan gitu. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain beliau mengatakan apa? Rasul mengatakan matlul ghaniyyi dzulmun. Matlul ghani dzulmun. Artinya perbuatan menunda dari orang yang mampu untuk membayar hutang itu termasuk sebuah kedzaliman. Itu perbuatan dosa. Orang kalau sudah mampu untuk membayar hutang, dia sudah punya kekayaan gitu, sudah punya harta untuk dia bisa bayarkan hutangnya, kok dia sengaja menunda-nunda, sengaja mengulur-ngulur waktu, sengaja tidak bayar segera, maka ini zalim. Ini perbuatan dosa. Maka kalau kita punya hutang, segera untuk ditunaikan. Tapi sebisa mungkin jemaah kita jangan sampai berhutang, gitu. Jangan sampai berhutang. Memang hutang itu tidak haram, gitu. Tapi itu sebuah hal yang kita harus hindari selama tidak mendesak. Karena hutang itu kaitannya sampai akhirat jemaah, tanggung jawabnya sampai akhirat. Rasulullah SAW menjelaskan, Bani Adam mu'allakun ala dainihi hatta yuqda anhu. Gitu. Manusia itu, kullu Bani Adam, manusia itu terikat, tergantung dengan hutangnya sampai ditunaikan hutang tersebut. Bahkan ada seorang yang mati syahid, gitu. Orang yang gugur di medan perang, harusnya dia mati syahid bisa langsung tembus ke surga. Tapi kata Nabi kalau dia masih punya hutang,
rohnya kecantol jemaah. Rohnya kecantol dengan hutangnya, nggak bisa tembus ke surga. Sampai hutangnya tersebut disaur. Nah kalau dia mati dalam keadaan punya hutang, keluarganya tidak tahu hutang dia, maka bagaimana nyaurnya jemaah? Nyaurnya di akhirat dengan pahala-pahala yang dia punya akan diambil oleh orang yang menghutangi. Alangkah ruginya jemaah. Maka ini termasuk yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk kita bersegera menunaikan amanah apabila kita mendapatkan sebuah amanah. Kemudian jemaah, poin terakhir yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yaitu pada kalimat sedekah. Rasulullah SAW menjelaskan di hadis ini, beliau bersegera menunaikan atau bersegera bubaran dari sholatnya ke kamar Nabi SAW, ke kamar salah satu istrinya, karena beliau teringat ada harta sedekah yang dititipkan kepada Nabi SAW. Artinya para ulama menjelaskan dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa sedekah itu hukumnya haram untuk Nabi SAW dan keluarganya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Nabi dan keluarganya, anak turunnya haram untuk memakan sedekah. Dan ini salah satu ciri kenabian bahwa Nabi itu menolak sedekah jemaah. Nabi menerima hadiah, gitu, tapi menolak sedekah. Kalau ada orang lain yang bersedekah, beliau tidak memakannya. Beliau tidak memakannya. Bahkan pernah kejadian Nabi SAW jalan-jalan bersama sahabatnya, gitu ya, jalan kaki. Kemudian di tengah jalan beliau menemukan sebutir kurma jemaah. Ada kurma sebutir, satu butir kurma tergeletak. Gitu. Nabi mengambilnya, Nabi ingin memakannya. Kemudian Nabi melemparkannya lagi. Nabi membuang lagi. Kenapa? Nabi kemudian menjelaskan, aku khawatir ini adalah harta sedekah yang jatuh. Gitu. Sedangkan aku diharamkan untuk makan sedekah. Diharamkan untuk makan sedekah. Dan itu juga yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang mulia, gitu ya. Salman Al-Farisi ketika beliau di awal-awal ingin masuk Islam, beliau ingin mengetahui ini Nabi benar atau tidak. Beliau mengeceknya dengan membawa hadiah kepada Nabi SAW. Salman Al-Farisi membawa beberapa kurma, kemudian datang kepada Nabi dan mengatakan, wahai Nabi, ini sedekah dariku. Kemudian Salman dari jauh mengamati, Nabi mau makan apa enggak? Gitu. Ternyata ketika Salman mengatakan ini sedekah, Nabi tidak mau makan, gitu. Tidak mau mengambil makanan dari sedekah tadi. Dan Nabi perintahkan sahabat untuk makan, silakan, ini dinikmati. Ada pemberian sedekah dari Salman, gitu. Kemudian Salman mengatakan ini salah satu ciri kenabian, Nabi tidak mau makan sedekah. Kemudian di waktu yang lain Salman datang membawa beberapa kurma lagi, gitu, membawa beberapa kurma. Dan tapi di kali itu Salman mengatakan, wahai Nabi, ini hadiah dariku. Ini hadiah dariku. Kemudian Nabi ketika dikatakan itu hadiah, Nabi ikut makan, ikut menikmati hadiah tadi. Nah, ini kenabian, ini ciri kenabian. Artinya Nabi dan keturunannya itu tidak boleh diharamkan makan sedekah, gitu. Maka siapa saja yang merasa atau bahkan yang mengaku menjadi keturunan Nabi, hendaknya juga mengamalkan ini, yaitu tidak makan sedekah. Bukan malah minta sedekah, minta bayaran dan lain sebagainya, cuma tidak. Itu yang bisa kita ambil dari hadis ini. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ketiga. An Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir, semoga Allah taala meridainya. Dia berkata, qala rajulan lin nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Ada seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Uhud, gitu. Di hari perang Uhud. Jadi ini kejadian saat perang Uhud. Saat peperangan terjadi perang Uhud, ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi bertanya. Apa kata dia? Ara'aita in kutiltu fa aina ana? Ara'aita, apa pendapatmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia tanya kepada Nabi, wahai Nabi, apa pendapatmu? Bagaimana menurutmu wahai Nabi? In kutiltu, kalau aku terbunuh, aku ikut berperang di perang Uhud ini, kemudian aku terbunuh, aku gugur mati, gitu.
fa aina ana, maka aku di mana, kata dia. Tanya kepada Nabi, wahai Nabi, kalau aku ikut perang ini, kemudian aku terbunuh, aku kena pedang atau kena yang lainnya, kemudian aku mati di peperangan ini, maka aku berada di mana? Aku di surga atau aku di neraka? Gitu. Aku di surga atau aku di neraka? Kemudian Nabi menjawab, fil jannah. Kamu akan masuk surga. Kamu akan berada di surga nanti. Kalau kamu berhasil terbunuh, berhasil syahid di perang ini, gitu. Karena perang ini perang untuk membela agama Allah. Kalau kamu terbunuh, kamu gugur, kamu akan masuk surga. Nah, ketika sahabat tadi mendapatkan jawaban kamu akan masuk surga jika kamu terbunuh, apa yang dia lakukan, Pak? Fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi. Tiba-tiba sahabat tadi melemparkan atau membuang beberapa kurma yang masih ada di genggamannya, cuma membuang beberapa kurma yang ada di genggamannya. Maksudnya apa? Maksudnya dia ketika bertanya kepada Nabi SAW tadi, dia sedang membawa kurma. Dia ingin makan kurma, coba. Dia ingin makan kurma. Tapi ketika dia mau makan, dia masih genggam. Dia tanya kepada Nabi, wahai Nabi, kalau aku ikut perang ini, kemudian aku terbunuh, aku masuk surga apa neraka? Kemudian Nabi mengatakan, kamu akan masuk surga. Lah, ketika dia mendapatkan jawaban bahwa dia masuk surga, kurmanya langsung dibuang sama dia. Kurmanya langsung dibuang. Kenapa? Karena dia merasa kalau saya makan kurma, nanti akan menunda saya masuk surga. Gitu. Karena makan kurma butuh waktu. Aku tidak ingin menunda lagi. Aku akan masuk surga, aku lemparin kurma, aku lari. Gitu. Summa qatala. Lalu kemudian orang tadi langsung ikut perang. Langsung bawa pedangnya, dia terjun ke medan perang, hatta kutila, sampai kemudian dia terbunuh di perang Uhud tadi. Muttafaqun alaih, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin, ini sebuah gambaran gitu ya dari sahabat Nabi SAW, bagaimana para sahabat bersegera untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mendapatkan ridha Allah Ta'ala, bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Seperti tadi jemaah, ketika dia mendapatkan jawaban dari Nabi SAW bahwa kalau dia terbunuh di medan perang ini, dia akan masuk surga, dia tidak mau menundanya. Bahkan kurma yang di tangannya yang dia mau makan saja dilempar, dia buang, karena dia merasa ini akan menunda kesempatan dia masuk surga. Ya sudah, dia bersegera saja. Kalau ada kesempatan masuk surga, kenapa tidak? Gitu. Kenapa tidak segera untuk dilakukan? Gitu. Bahkan banyak orang yang mengatakan sekarang atau tidak sama sekali. Gitu. Dalam hal kebaikan itu, kata-katanya adalah sekarang kita lakukan atau tidak sama sekali. Artinya kalau ada sebuah kebaikan, sebuah peluang untuk berbuat baik, sebuah peluang untuk beramal soleh, maka kita mau ambil sekarang atau tidak sama sekali. Artinya kalau kita tidak ambil, bisa jadi kesempatan tidak berulang dua kali cuma. Berapa banyak kesempatan-kesempatan yang lewat, yang telah kita lewati dan tidak kita ambil cuma. Waktu-waktu yang Allah Ta'ala berikan, kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Kesempatan untuk beramal, kesempatan untuk bersedekah, terlewat begitu saja. Maka jangan sampai itu terulang lagi jemaah. Karena kesempatan bisa jadi tidak terulang dua kali. Gitu. Ini gambaran dari para sahabat Nabi SAW, bagaimana mereka bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ketika ada peluang kebaikan, mereka tidak menundanya jemaah. Mereka bersegera. Bahkan dalam perang ini, para sahabat tidak takut, gitu. Tidak kemudian berperang kemudian, nanti kalau saya terbunuh saya bagaimana gitu. Saya masih punya istri, saya masih punya tanggungan, saya masih punya ini dan itu. Saya masih muda. Tidak. Selama perang itu perang di jalan Allah, gitu. Perangnya perang untuk membela agama Allah, dijamin syahid bagi orang yang berperang dengan niat karena Allah Ta'ala. Dan orang yang syahid, laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak akan ada balasan kecuali surga. Gitu. Ini cuma semua yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis yang ketiga ini juga kita bisa mengambil pelajaran, yaitu apa? Bahwa para sahabat mereka
mereka bersemangat untuk bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang peluang-peluang kebaikan, tentang hal-hal yang mereka belum paham, mereka tanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kalau kita jemaah, kita mungkin ada hal yang belum kita paham, khususnya tentang agama atau tentang bisnis kita, kaitannya tentang halal dan haram, kaitannya tentang wajib atau tidak, kaitannya tentang tata cara beribadah, kita belum paham, maka kita jangan segan untuk bertanya kepada orang yang paham. Kita tanyakan kepada alim jemaah, kita tanyakan kepada guru kita tanyakan kepada ustadz kita tanyakan kepada ulama-ulama kita tanyakan kepada kiai-kiai kita, karena mereka yang lebih paham dari kita akan memberikan petunjuk kepada kita. Jangan malu bertanya jemaah, jangan malu bertanya ketika kita tidak mengetahui sesuatu. Dalam hal dunia saja dikatakan malu bertanya, tersesat di jalan, apalagi dalam hal akhirat kita malu bertanya, bisa jadi kita tidak dapat surga. Maka jangan sampai malu bertanya jemaah, jangan sampai malu untuk kita belajar lagi. Aku wis tuwa kok Masa aku takut karo cah nom Betul apa-apa kalau memang kita lebih tua dari ustadz kita, dari guru kita, tapi selama beliau punya ilmunya, kita tidak apa-apa tanya tidak apa-apa tanya kepada orang yang berilmu meskipun dia masih muda. Bagaimana sahabat Umar bin Khattab jemaah, beliau mencontohkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ketika menjadi khalifah sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq, beliau menjadi pemimpin negara jemaah. Dan beliau menjadi sahabat yang senior, sahabat yang disegani, menjadi sahabat yang sudah sepuh juga. Beliau tidak malu bertanya kepada seorang sahabat yang masih kecil, yaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi yang masih kecil, masih umur belasan tahun. Umar bin Khattab tidak segan, tidak malu untuk bertanya kepada Ibnu Abbas tentang makna tafsir surat An-Nasr di waktu itu. Idza ja'a nasrullahi wal fath dan lain sebagainya. Umar bin Khattab tanya kepada sahabat meskipun dia lebih kecil, tidak malu Itulah yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat Nabi SAW, bagaimana mereka bersegera untuk mengambil peluang-peluang kebaikan dan bersegera untuk mencari ilmu sehingga tidak terlewatkan kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan. Ma'asyiral muslimin wa sumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sampai sini dulu kajian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Waktunya juga sudah masuk waktu syuruk ya. 2 hadis yang kita sudah bahas pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat untuk kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala selalu membimbing kita, selalu memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa mendapatkan semangat untuk beramal soleh, semangat untuk memanfaatkan waktu-waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan juga kita bisa istiqomah di atas kebenaran ini, istiqomah untuk menjalankan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.